位弟兄姊妹们平安。 Salam damai bagi saudara-saudari dalam Tuhan. 在今早直播纪念耶稣升天崇拜中， Pada kebaktian live hari kenaikan Yesus hari ini, 我们一起预备心来朝见上帝的容面。 mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menghadap kemuliaan wajah Allah, 就是以心灵和诚实的心来敬拜赞美他。 yakni dengan roh dan kebenaran memuji dan menyembahnya. 我们同心默祷， Kita bersama sehati bersaat teduh. "因为耶和华至高者是可畏的，他是这里全地的大君王，他叫万民服在我们以下，又叫列邦服在我们脚下。" Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. 我们一同来赞美神，我要唱耶和华的大慈爱。 Mari kita memuji Tuhan. I will sing the mercies of the Lord. Kebesaran kasih setiamu ku puji, ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku mau selamanya memujimu. Mulutku mewartakan kasih setia dan rahmatmu, agar orang lain tahu setiamu sampai selamanya. Ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku mau selamanya memujimu. 进入开始祷告。 由谢文忠牧师来带领。 Saat ini kita bersama masuk dalam doa pembuka yang dipimpin oleh Pendeta Petrus Abun. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah setiap petugas pelayanan yang ambil bagian di dalam melayani Tuhan pada hari ini, baik sebagai liturgos penterjemah dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang sedang beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami, dan Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 主内弟兄姊妹们， Saudara-saudari dalam Tuhan, 起来同心欢唱荣耀耶和华上帝，因他配得敬拜和赞美。 bersama sehati bernyanyi dengan sukacita memuliakan Allah, karena Dia layak menerima pujian dan penyembahan. 同时也预备我们的心来聆听上帝的话语。 Dalam waktu yang bersamaan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. 透过主必快来的诗歌来敬拜他。 Melalui lagu Tuhan datang, segera datang untuk memujinya. 求圣灵恩膏充满我们每一个人的心，赐平安和安宁的心，让我们都能与他相遇。 Memohon Roh Kudus mengurapi dan menjamah setiap hati kita, memberi hati yang damai dan teduh, supaya kita bisa berjumpa dengannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini Kamis 21 Mei 2020 kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Kita tetap beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Berkatilah kami semua dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Maka bertanyalah mereka dan berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat beberapa tahun yang lalu gereja kita GMI Bethlehem Pematang Siantar mengadakan acara khusus untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita berkumpul di gereja dan berangkat dari gereja sekitar jam 6 pagi menuju Parapat Danau Toba dan tiba di sana sekitar jam 7 lewat. Kita menggunakan lokasi Hotel Patra Jasa sebagai tempat ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagi mereka yang tidak mampu jalan kaki dari jalan raya masuk pintu Hotel Patra Jasa, mereka langsung naik mobil menuju ke halaman Patra Jasa. Dan kita yang jalan kaki menuju ke Hotel Patra Jasa. Sesudah sampai di halaman hotel, kita langsung mengadakan ibadah bersama. Selesai ibadah bersama, kita juga mengadakan game bersama dan makan siang bersama. Itulah saat yang indah dan sangat berkesan. Nah, dalam kondisi saat ini pemerintah mengatasi penyebaran virus corona, pemerintah telah menetapkan masyarakat untuk tetap berada di rumah, dan kita tetap berada di rumah untuk mengadakan ibadah bersama-sama. Setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maka Tuhan Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. Selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya. Pada hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai hidup kita. Kita berada di rumah untuk bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Melalui ayat firman Tuhan, kita akan merenungkan tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam pembacaan ayat firman Tuhan tadi, mereka bertanya kepada Yesus. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal pertama yang kita renungkan, mereka sangat mengharapkan Tuhan Yesus untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, dibebaskan dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus memberikan jawaban kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ini tergenapi setelah bangsa Israel menjadi suatu negara yang didirikan pada tanggal 14 Mei 1948, setelah hampir 2000 tahun bangsa Yahudi berada dalam diaspora. Hal yang kedua yang kita renungkan melalui pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka supaya mereka menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Mereka harus berada di Yerusalem sampai pada hari turunnya Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta. Pentakosta merupakan hari ke-50 sesudah Paskah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah memberikan perintah kepada mereka. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20 berkata demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Markus pasal 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mengapa orang Kristen harus memperingati hari kenaikan Yesus ke surga? Karena kita akan mengingat perkataan yang sangat penting yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perkataan dua orang malaikat itu sangat penting bagi orang-orang percaya pada saat itu yang sedang melihat Yesus terangkat ke surga, dan juga penting bagi kita orang percaya di segala zaman untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang kita renungkan, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus yang sudah terangkat ke surga dengan awan dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya
sudah mempersiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Yesus kedua kalinya. Jangan sampai terjadi pada diri kita sebagai orang yang tidak diangkat oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang kembali. Di dalam Markus pasal 13 ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apakah benar Yesus telah naik ke surga? Ya, benar. Alkitab mencatat bahwa Yesus naik ke surga. Itu disaksikan oleh murid-muridnya dan orang-orang percaya pada masa itu. Tempat Yesus naik ke surga berada di Bukit Zaitun. Tempat ini menjadi tempat sejarah sampai hari ini. Tempat ini telah dibangun sebuah kapel untuk orang-orang yang berziarah ke sana. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam kapal itu ada jejak kaki Yesus yang pernah berdiri, yang telah naik ke surga. Dan jejak kaki Yesus itu ada batu di situ yang terletak, bahwa itulah diyakini bekas kaki Yesus yang menginjak di sana. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada saksi mata yang melihat Yesus naik ke surga. Sesudah Yesus bangkit dari kubur, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus selama 40 hari menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Mereka adalah saksi mata yang melihat Yesus bangkit dari kematian, dan mereka mendengar Yesus yang telah bangkit itu berkata-kata kepada mereka. Itulah bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Mereka adalah saksi yang melihat Yesus telah bangkit dan telah naik ke surga, berjumlah kira-kira 500 orang pada hari itu. Bapak Ibu, ada sebuah lukisan tentang Yesus naik ke surga. Di dalam lukisan itu terlihat Yesus yang sedang terangkat naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid dan juga orang-orang percaya pada masa itu. Dan di dalam lukisan itu terdapat dua malaikat yang berdiri di samping mereka. Untuk apa Yesus naik ke surga? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di dalam ayat firman Tuhan ini ada dua janji yang Tuhan Yesus berikan. Yang pertama, Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Yang kedua, Yesus setelah pergi menyediakan tempat bagi orang percaya, Yesus akan datang kembali untuk membawa orang percaya tinggal di rumah Bapa di sorga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pesan malaikat kepada orang-orang Galilea pada saat itu, kita lihat kembali Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita juga harus mengingat perkataan malaikat tersebut. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Aplikasi firman Tuhan hari ini bagi kita. Yang pertama, setiap orang percaya yang sudah menerima kuasa Roh Kudus harus menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, percayalah kepada firman Tuhan bahwa kita yang telah percaya akan menerima janji Tuhan yang telah menyediakan tempat tinggal yang kekal di sorga bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, marilah kita hidup setia dan mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya yang akan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami yang sudah merenungkan firman-Mu pada hari ini. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada janji-Mu bahwa Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal yang kekal bagi setiap orang percaya kepadamu. Tolonglah kami semua menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Pada hari ini kami semua bersyukur dapat memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Ajarlah kami tetap setia dan mempersiapkan diri kami untuk menantikan hari kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Pakailah hidup kami untuk berani bersaksi dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. 感谢上帝的话语来光照我们的生命， Bersyukur atas firman Allah yang menerangi hidup kita. 因为他的话语是我们脚前的灯和路上的光。 Karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. 所以我们需要被圣灵更新自己的生命。 Oleh karena itu, kita perlu dipenuhi Roh Kudus agar hidup diperbaharui. 在此，透过免债伤悲的诗歌来回应他的话语。 Pada saat ini, kita bersama meresponi firman-Nya melalui lagu Kini Ku Tak Sedih Lagi.
Shalom para jemaat yang kami kasihi. Pada pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami atas nama seluruh hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat GMI Bethlehem Pematang Siantar dimanapun Bapak dan Ibu berada. Yang kedua, kita berterima kasih untuk pelayanan hamba Tuhan Pendeta Petrus Abun pagi ini yang menyampaikan firman, kiranya memberkati kita semua. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu, kami umumkan ibadah tanggal 24 Mei hari Minggu. Itu ada dua peristiwa besar. Yang pertama adalah hari Elders Gate, yaitu hari pertobatan pendiri Gereja Metodis John Wesley. Dan berketepatan dengan itu juga adalah hari ulang tahun gereja kita, GMI Bethlehem Pematang Siantar, yang sudah berusia 84 tahun. Kita bersyukur semua ini anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan kepada gereja kita. Dalam ibadah dua peristiwa itu, pengkhotbah Minggu 24 adalah Pendeta David U, liturgi Bapak Leader Chen Chao Sun, dan penterjemah adalah Dr. Petrus Yusuf. Di dalam peringatan dua peristiwa, Bapak dan Ibu, kita terus berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja kita menjadi saluran berkat. Kemumungan yang berikutnya adalah kami terus menghimbau keterlibatan jemaat kami untuk rasa peduli terhadap saudara-saudara kita yang mengalami kondisi kekurangan. Gereja kita melalui komisi sosial mulai menggalakkan pengumpulan bantuan sosial untuk bisa kita salurkan ke jemaat kita yang kurang mampu atau kepada simpatisan. Bapak dan Ibu yang tergerak hati, saudara bisa memberikan dukungan dalam bentuk uang atau bahan pokok makanan untuk bisa kita salurkan. Semua bantuan ini kita akan serahkan kepada jemaat kita atau jemaat simpatisan. Mari Bapak dan Ibu kita mengambil bahagian di dalam aksi sosial ini. Kemudian pengumuman yang berikutnya, Bapak dan Ibu, kami terus memberitakan bahwa kegiatan kebaktian kita sepanjang 1 minggu. Pertama, sekolah minggu pada pukul 8 pagi. Kebaktian umum pada pukul 10. Kebaktian doa malam pada hari Rabu jam 19.30. Mohon Bapak dan Ibu memperhatikan dan mengambil bahagian di dalam ibadah-ibadah ini. Kemudian kami terus menghimbau, mari kita terus berdoa, menyatukan hati kita, minta pertolongan Tuhan supaya kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan kita mohon supaya Tuhan juga turut campur tangan di dalam peristiwa penyebaran wabah virus corona ini. Kita berharap Tuhan mendengar dan bertindak sesuai dengan waktunya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, kami terus ingatkan
bahwa persembahan kita setiap minggu Bapak dan Ibu bisa salurkan melalui rekening bank atau langsung ke bendahara kita, bendahara gereja. Demikian pengumuman kami pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan doa Bapa kami, baik bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin, kemudian kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita mulai doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Kita menerima berkat Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Shalom.